Hey yo, what's up guys? Asik, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas model soal terbaru nih. Ya, kayaknya sih penalaran umum jatuhnya ya, yaitu apa? Bahasa panda dan bahasa alien lainnya. Nah, ini soal-soal gue dapetin dari temen-temen yang sudah nge-DM gue ataupun dari yang internet yang udah gue cari sendiri ya. Bagaimana sih sebenarnya soal tipe panda itu? Nah, jadi untuk jadi referensi bahan latihan nggak apa-apa. Jadi cara berpikir yang udah bervariasi gue sajikan di beberapa soal ini. Nah, hanya ada dua model video ya, 1 sampai 5 dan 6 sampai 10. Jadi jangan dilewatin 1 detik pun. Harus ditonton sampai habis. Nah, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, segera klik tombol subscribe supaya kalian bisa mendapat notifikasi terus dari gue. Terus di like dong ya, supaya gue semakin semangat dong buat kontennya gitu. Nah, dan jangan lupa juga di-share ke seluruh penjuru yang kalian kenal. Nah, itu aja dari saya. Sampai bertemu di soalnya. Dan kita akan bahas mulai dari nomor 1 nanti ya. Oke, see you at the questions. Ini dia soal nomor 1. Dikatakan sebuah kode menuliskan chalkboard menjadi bla bla bla, maka skateboard menjadi... Nah, kalau sekilas mungkin melihat soal ini kita agak sedikit aneh ya. Apa sih maksudnya? Nah, tapi kalau kita telaah lebih dalam ya untuk kasus soal ini, maka ada sedikit yang mirip. Yaitu apa? Kata kuncinya di board, ini juga di board. Ini ya, chalkboard, boardnya itu kita tukar menjadi posisinya ke depan. Jadi board dan ini adalah chalknya. Nah, ini akan sama dengan yang ini, yaitu yang CPBSE dan lain-lain. Nah, ini kan 5 ya, jadi kita bagi 2. Terus, apa gunanya ke skateboard? Ya udah, boardnya juga sama. Board, ini skate-nya. Nah, karena board dengan board itu udah sama, maka ini pun juga gitu. Maka ini CP, BSE, dan tralalanya. Nah, gitu aja. Jadi, kita kata kuncinya dari board. Nggak sampai 1 menit kayaknya untuk menyelesaikan soal ini, gitu loh. Nah, jadi ada ciri khasnya. Gimana kalau misalkan untuk mencari skate-nya? Nah, gini aja. Ini kan tadi chalkboard udah kita balik ya. Ini kalau kita tuliskan secara utuh DIBML. Kalau kalian perhatikan C ke D, H itu ke I, dan seterusnya berarti selang 1 huruf. Ya, langsung berlanjut 1 huruf berikutnya, bukan selang 1 huruf. Nah, berarti S itu apa? Ya, S ke T nanti gitu kan. Nah, kemudian K itu kemana? Ke L. Dan seterusnya. Berarti jelas CPBSE-TL berarti CPBSE-TL-BUF pasti. Udah, jawabannya yang C. Nah, gitu. Jadi jangan langsung takut dan gentar. Coba pelan-pelan dan perhatikan bentuk umumnya seperti apa. Nah, gitu kira-kira ya. Oke, ini yang disebut sebagai, nggak tahu lah ya, apakah bahasa panda, bahasa buaya, bahasa biawak, nggak ngerti. Nah, pokoknya cara menyelesaikannya harus diperhatikan aja, memperhatikan pola. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini. Seorang detektif menemukan sebuah kode bertuliskan bla bla bla. Setelah dipecahkan oleh detektif, kode tersebut menjadi UTBK SKUI. Nah, ini soal hits ya. Entah ini dari mana lah ya, cuman viral di media sosial seperti ini. Ya udah kita bahas. Lalu sang detektif menemukan sebuah kode lain yaitu bla bla bla. Apakah arti dari kode tersebut? Kalau menurut saya ya, waktu pertama kali melihat soal ini, pasti ada pesan tersembunyi. Itu apa? UTBK SKUI pasti semangat dong. Gitu ya. Jadi kayak ini sudah mengisyaratkan soal psikologi pasti semangat. Nggak mungkin ada haha masa diketawain, semangat naon itu semangat. Nah, menangis. Please, UTBK itu memang susah tapi jangan sampai menangis. Bela diri mungkin ya. Tapi kalau bela diri kan cenderung untuk kekerasan ya. Pokoknya ada pesan tersembunyi lah, yaitu semangat intinya. Nah, tapi kita coba pecahkan kode tersebut ya. Dikatakan kodenya adalah M M V F O H S X. Ini menjadi UTBK SKUI. Asik. SKUI. Nah, kemudian yang mau dipecahkan adalah KX GV
J, D, Y, S. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada sedikit pola. Nah, MM menjadi U dan T, berarti kan ada sesuatu penambahan gitu ya, penambahan logikanya di situ, logiknya di situ. Karena nggak mungkin kalau M dengan M harusnya U dengan U dong, atau T dengan T. Tapi kan ini ada sedikit perbedaan, berarti ada sedikit penambahan. Berarti kita mainnya di kuantitatifnya, ya iyalah ya. Nah, karena kan penambahan. Nah, M itu kan kalau di alfabet ya, M itu adalah 13. Sementara U itu 21. Berarti tambah 8. Gitu ya. M itu 13, T itu 20 di alfabet, urutan alfabet. Berarti ini plus 7. V itu adalah 22. Ya. Kan TUV gitu ya. Nah, sedangkan B itu 2. Nah, ini gimana nih kok bisa seperti itu? Berarti nanti gini. V, W, X, Y, Z, A, B. Nah, kira-kira tambah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Tambah 6. Nah, tambah 6. Terus ini F itu kan 6 ya. F itu 6. K itu 11. Berarti tambah 5. Dan seterusnya. Kan polanya udah dapat ya. 8, 7, 6, 5. Pasti ini tambah 4. Tambah 3. Tambah 2. Tambah 1. Nah, gitu kira-kira. Berarti untuk ini pun seperti itu polanya. Karena jumlah hurufnya sama, berarti tinggal kita ya terjemahkan aja. Berarti K itu kan 11 ya. 11 tambah 8, 19 gitu ya. Tambah 8 menjadi 19. 19 itu adalah S. Ya. Kemudian X itu adalah TUVWX. Berarti YZ ini 26, 25, 24. 24 ditambah 7. Berarti tambah 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gitu loh. Jadi E di sini. Nah, udah ada tanda-tanda ya. Apakah semangat atau semangut? Lihat aja deh 2 huruf terakhir ya. Nah, 2 huruf terakhir berarti di sini. Y. Y itu tambah berapa? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Berarti tambah 2. Berarti Y tambah 2 kemana? 1, 2. Berarti di sini A. Nah, gitu. Berarti ya udah antara B dengan C. Lalu A di ujung 2 terakhir. Berarti semangat. Betul ya? Nah, gitu. Jadi ada sedikit logika dan pakai perasaan. Asik. Jangan baper tapi ya. Nah, maka jawaban yang tepat adalah B. Semangat. Gitu. Jadi UTBK Skui, we have to be a spirit man or person. Oke, skip it. Next, lanjut lagi. Nah, ini nomor 3. Ini juga sama. Kita terjemahkan dulu. Kalau dari bentuk soalnya ini kan sudah pakai operasi hitungnya. Jika bla 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 sama dengan 4, maka bla 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 bla. Nah, ini operasi hitung tapi dibuat dalam bahasa alien atau apalah itu gitu ya. Nah, sekarang coba kita bahas. Katanya GHWHU dikurang GVTN sama dengan 4. Nah, kalau kalian perhatikan, ini H dengan H mirip. Berarti ada huruf yang sama ya. Nah, berarti sesuatu bilangan yang dikurangkan hasilnya 4. Nah, gitu kira-kira. Berarti, dan ini juga gitu, G dengan G. Otomatis kan ini 2 bilangan yang bilangan asli ya. Dari angka 0 sampai angka 9 pasti mah. Nah, gini aja. Langsung insting saya ketika melihat soal ini, langsung ini pasti huruf T. Ini juga T. Gitu. Dan ini pasti U. Ini J, ini U, ini H. Jadi 7 kurang 3 sama dengan 4. Nah, gitu. Pasti logika kalian juga hal yang sama. Nah, jadi 7 kurang 3 sama dengan 4. Gimana cara lebih lanjutnya? Gini. Kalau kita analisis, G itu kan 7. T itu adalah 20. Berarti 7 tambah 13, 20. H itu kan 8. 8 ini tambah 13, 21. U itu 21. Dan seterusnya. Berarti selisih setiap huruf ini 13. Nah, sehingga dapatlah nanti pertanyaannya. YVZN dikurang RZCNG plus QHN. Nah, Y itu ditambah 13 ya. Berarti YZ, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Coba ya.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti L. Nah, berarti huruf apa yang L-nya di depan? Ya udah berarti 5 kan gitu ya. 5 dikurang. Nah, R di situ berarti tambah 13. R itu kan 18 ya. 18 tambah 13, 31. Berarti 26. Gitu ya, 18 tambah 13 kan 31 ya. Z itu kan 26. Berarti tambah 5, berarti E gitu ya. Nah, gitu. Maka di sini ini adalah, kalau dari huruf E awalnya bisa saja MPAT atau 4 berarti ya. Nah, 4 plus Q itu ya udah pasti 2 lah ya. Yang 2 huruf kan pasti, yang 3 huruf kan pasti 2. Berarti 5 kurang 4, 1 tambah 2 ya 3. Nah, gitu. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 3, yaitu yang A. Nah, Gitu ya. Jadi harus diterjemahkan dulu supaya bisa mengerjakan soalnya. Gampang ya? kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 4. Di situ dikatakan jika sin bla 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 wah, ini yang menarik juga nih ya, soal Oke. Katanya jika fungsinya seperti ini maka hasil integral 2 sampai 3 dari ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini kayaknya ya menurut saya ini ada pemisah yaitu sama dengan. Nah, jadi log U ini juga kalau kita tulis ulang seperti ini jadinya. Sin 90 derajat sama dengan log U, ini U, sama dengan AAGZ. Ini kayaknya ya. Sin 90 derajat itu kan 1 ya. Nah, 1 itu kan dalam bentuk angka. Tapi ini AAGZ. Berarti ini harus kita terjemahkan 1. Nah, relasinya dengan AAGZ. Oke. Ada satu fenomena yang menarik di situ. Fenomena apa? Coba. Ini kita tukar. UTAS. Kan harus berpikir out of the box ya. Kalau TPS itu ya. Nah, berarti ada analoginya ke AAGZ. Nah, maksudnya seperti apa? U ke A. U itu kan 21 ya. 21 berarti TUVWXYZ ABCD gitu dulu ya. U ke A itu tambah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 6. T ke A itu tambah 7. Gitu ya. Terus A ke G, A itu kan 1 ya. 1 ke 7, 6. Nah, maksudnya 1 ke 7 berarti tambah 6 gitu ya. Terus S ke Z, S itu kan 19 ya di sini. Nah, 19 ke Z berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah 7. Nah, polanya udah kelihatan. Tambah 6, tambah 7, tambah 6, tambah 7. Nah, di situ sudah menarik. Oke, berarti kita gunakan pola seperti itu. Tambah 6, tambah 7, tambah 6, tambah 7, dan seterusnya. Berarti kita gunakan pola ini untuk menjawab integral itu. Nah, memang sedikit ada matematik di situnya ya. Ini juga soalnya kayaknya nggak mungkin lah soal UTBK asli seperti ini. Cuman ya sebatas bahan latihan nggak apa-apa ya. Nah, 3U kuadrat kurang 2U plus 1 DU. Nah, ini saya anggap U-nya itu adalah X ya, biar bisa langsung diintegralin gitu ya. Berarti kan jadi kalau ini kita integralkan, sifat integral harus dipahami dulu sebelumnya berarti ya. Yaitu apa? X pangkat 3 dikurang X kuadrat plus X. Jadi X itu saya ganti menjadi U gitu ya. Nah, ini dari selangnya 2 sampai 3. Baru kita substitusi angkanya. Maka 3 pangkat 3, 27. Kurang 3 pangkat 2, 9. Tambah 3. Itu untuk yang 3. Dikurang untuk yang 2. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2, 4. Tambah 2. Nah, kalau kita selesaikan ini nanti hasilnya adalah ini 18 tambah 3, 21. Dikurang 8 kurang 4. 4 tambah 2, 6. Berarti 15. Nah, ini dalam bentuk angka. Tapi kita maunya dalam bentuk huruf seperti itu. Berarti 15. 15 kalau kita balik ya, langsung aja ya. Amil. Belas itu berarti salep ya. Nah, salep. Nah, ini tujuan kita. Maka kita harus terjemahkan itu menjadi kode bahasa alien itu ya. Bahasa aneh. Nah, berarti kalau tadi A itu kan sama dengan G ya.
Nah, dari sini tadi A itu kan menjadi G gitu ya. Berarti ini G. Lihat mana yang G awalnya. Udah langsung dapat. Coba lagi nggak percaya ya. Misalkan M. Ini kan tadi tambah 6 ya. Berarti ini tambah 7. M itu kalau di alfabet itu kan 13 ya. Nah, M 13. 13 tambah 7 berapa? 20. 20 itu alfabet 20 itu alfabetnya apa? T. Nah, berarti GT. Udah. Maka jawaban yang tepat udah jelas kan? Yaitu yang A. Nah, gitu caranya. Jadi, ada sedikit yang harus difikirkan, berpikir out of the box. Seperti ini. Gitu kira-kira ya. Oke, gampang lah kalau sudah ketemu alur berpikirnya, tinggal meneruskan. Jadi nanti ini tinggal GTOS, ZGSKI. Selesai. Nah, gitu aja kira-kira ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini. Nah, sama kayak tadi. Sebuah kode. Sebuah kode menuliskan pleading menjadi any, maka shoulder akan dituliskan menjadi. Nah, pleading lagi-lagi kita uraikan dulu seperti ini. Pleading, terus nanti di sini shoulder. Keren banget ya bahasa gue ya, shoulder. Nah, kalau kita perhatikan, untuk pleading bisa menjadi seperti ini. Yaitu apa? FMH CQMFB. Kalau dilihat-lihat ya, ada sedikit kemiripan. Kalau kita harus soal untuk ini, kita harus lihat, berpikir cepat dan out of the box. Maksudnya seperti apa gini? PQ, LM, EF, AB. Nah, jadi apa maksudnya? Polanya gitu. PQ kan berdekatan, LM berdekatan, EF berdekatan, AB berdekatan. Ya udah, kalau gitu 4 huruf yang ada di sini juga sama. Berarti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, gitu aja kan. Berarti S itu dekat dengan siapa? T. H itu dekat dengan siapa? I. O itu siapa? P. U itu siapa? V. Udah, lihat aja. Tip V terakhirnya. Nah, berarti ya ada 2 antara A dengan B. Sekarang apa depannya? Nah, kita perhatikan untuk menganalisis bagian depannya. DING. Nah, DING. F ke G. M ke N. H ke I. C ke D. Nah, kan gitu polanya ya. Berarti ya langsung aja. Sesuatu itu ke R. Berarti siapa? Kalau ini F ke G, berarti ini Q ke R kan? Nah udah. Karena berdekatan hurufnya. 2 huruf yang berurutan. Berarti Q depannya. Kemudian kalau ini E, didahului siapa? D. Lalu C. Kemudian K. Udah. Berarti Q, D, C, K, T, I, P, F, T, I, P, V. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Selesai. Nah, jadi ada sedikit yang perlu diperhatikan pola. Ini sebenarnya lebih bentuk baru ya. Bagaimana cara kita memanfaatkan pola yang sebiasanya. Biasanya kan gini. A, B, C, 2 huruf setelahnya adalah kan gitu. Nah, bagaimana sekarang dalam bentuk seperti ini? Cuma naik 1 tingkat sih menurut saya mah gini ya. Oke, tapi bisa lah, gampang. Nah, itulah dulu untuk sesi pertama. 5 soal sisanya yang merupakan tipe baru untuk katanya yang lagi viral di media sosial akan kita bahas di video berikutnya. Jangan kemana-mana ya.